Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan kisah favorit kita semua, kisah Robert. Wow, kisah dari Om Ras, penulis asal Kalimantan Tengah. Dan pada episode sebelumnya, bagaimana Rowan yang juga mengajak serta Sidang untuk menyusul ke alam gaib atau Merogo Sukmo ya, untuk menjemput Sukma daripada Meranti yang diculik oleh makhluk gaib. Waduh, udah pengen nikah ya kan, hitungan hari nih mau nikah, tapi justru Meranti mengalami kejadian yang benar-benar tidak disangka, diculik Sukmanya ke alam gaib. Nah di sini Robert tidak bisa ikut membantu karena Robert sendiri dalam keadaan yang tidak berdaya. Apakah Rowan dan juga Sidang berhasil menyebut Sukma Meranti? Waduh, pasti penasaran kan? Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau udah lama gabung nih tapi lupa belum klik tombol subscribe-nya, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Pertarungan dahsyat di alam gaib Kalimantan. Kisah Robert. Setelah berada di pintu gerbang istana gaib, Rowan menoleh sekilas, menatap wajah Sidang yang tampak serius. Meski suasana di sekitar mereka tengah diliputi ketegangan, namun terlihat sebuah senyuman tipis yang terukir di wajah Rowan. "Terima kasih Edang, ternyata kau sangat setia kawan," ucap Rowan. "Itu harus, kan kalian yang mengajariku tentang arti dari rasa setia kawan," jawab Sidang. Rowan menepuk bahu Sidang pelan sambil mengangguk. "Kau sudah siap, Dang? Ayo kita masuk sekarang," ujar Rowan yang langsung dijawab dengan anggukan kepala oleh Sidang. Dengan langkah yang mantap, mereka pun memasuki tempat itu. Hawa di dalam tempat tersebut terasa jauh lebih dingin dan menyeramkan, ditambah lagi bau khas burung yang semakin jelas tercium. "Bau ketek burungnya semakin kuat nih Wan," ujar Sidang. "Dari tadi yang kau bahas selalu ketek burung. Sejak kapan juga burung punya ketek, ha?" ujar Rowan. "Maksudku itu bau-bau burung itu Nawan. Kau paham tidak? Mirip bau-bau ayam. Aduh, apa ya sebutannya?" ujar Sidang. Rowan hanya menghela nafas panjang mendengar perkataan dari Sidang itu. "Sudahlah Dang, fokus saja. Kita tidak tahu apa yang sudah menunggu kita di tempat ini," ujar Rowan seraya terus melangkah. Sidang menelan ludahnya lalu mengangguk beberapa saat kemudian. Wan, kau dengar itu Wan?" bisik Sidang tiba-tiba. Rowan mengangguk tanpa menoleh. "Ya," jawab Rowan singkat. Suara siulan burung terdengar bersaut-sautan, diikuti dengan angin dingin yang berhembus melewati mereka, membawa bau busuk yang menusuk hidung, hingga membuat Sidang refleks menutup mulut dan hidungnya. "Astaga, ini bukan bau burung lagi Wan, ini sudah bau bangkai," ujar Sidang. Rowan menghentikan langkahnya sejenak, lalu mengedarkan pandangannya ke seluruh tempat itu. Namun sejauh mata memandang, tidak ada apapun yang terlihat, seakan-akan semua suara itu tidak memiliki wujud. "Di mana mereka?" gumam Meliri seolah bertanya pada dirinya sendiri. Sidang berapat ke belakang Rowan, matanya menatap ke segala arah dengan perasaan gelisah. "Wan, aku rasa aku tahu dari mana asal suara burung-burung itu. Mereka makhluk yang membawa Ranti kan?" ujar Sidang pelan, suaranya terdengar bergetar. Rowan menatap Sidang dengan pandangan serius. "Iya, dari mana suaranya Edang?"
Sidang diam sejenak, matanya terlihat bergerak ke kanan dan ke kiri seolah berusaha memastikan arah datangnya suara itu. "Ah, aku rasa dari sana, Wan," ujar Sidang kemudian seraya menunjuk ke arah yang paling gelap. "Kau yakin, Dang?" tanya Rowan. "Iya, Wan, aku yakin. Kau jangan remehkan insting polisiku," jawab Sidang dengan mantap. Rowan mengangguk, lalu kemudian ia berkata, "Kalau begitu, kita harus ke sana. Tapi ingat, kau jangan pernah jauh-jauh dari gudang," ujarnya tegas. Sidang mengangguk cepat. "Siap, Wan." Mereka melangkah perlahan dengan penuh kewaspadaan seolah tak ingin menimbulkan suara-suara keras yang bisa saja menarik perhatian dari makhluk-makhluk yang mungkin saja sedang menunggu waktu yang tepat untuk melakukan penyerangan terhadap mereka. Sementara itu di depan sana, kegelapan tampak semakin pekat membuat jarak pandang mereka semakin terbatas. "Wan, kenapa aku merasa gelapnya di depan sana itu sama seperti hidupku waktu aku diputusi mantanku ya?" bisik Sidang. Ia berusaha bercanda, tapi suaranya jelas sekali terdengar gemetar. Rowan menatap sekilas, lalu kemudian ia berkata, "Kalau kau masih sempat bercanda, berarti kau masih aman kan? Kau tidak benar-benar takut kan? Jadi menurutku, kalau memang benar begitu, sebaiknya kita berpencar saja, supaya Ranti bisa lebih cepat ditemukan," ucap Rowan dengan nada datar. Belum sempat Sidang membalas, tiba-tiba saja terdengar suara seperti benda keras yang patah. Krak! Langkah Sidang seketika terhenti begitu matanya melihat sesosok makhluk yang wujudnya persis seperti penjaga gerbang menyeramkan yang mereka lihat sebelumnya. Mata makhluk tersebut menyala kehijauan, ditambah suara dari tenggorokannya terdengar berat dan serak, disertai bunyi seolah ada banyak lendir di dalam tenggorokannya. Sidang menelan ludah, wajahnya terlihat menegang. "Wan, Rowan," panggil Sidang pada Rowan dengan suara bergetar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Rowan langsung maju dan menerjang makhluk itu dengan gerakan yang sangat cepat. Seketika, suara jeritan parau dari si makhluk menggema memecah kesunyian di tempat itu. Makhluk itu berusaha melawan, namun Rowan tak memberi celah sedikit pun, dan dalam sekejap tubuh makhluk itu terpental. Rowan berdiri tegak, sementara cahaya kehijauan dari mata makhluk itu perlahan meredup dan kemudian lenyap bersama dengan menghilangnya tubuh si makhluk. "Ternyata dia tidak sekuat yang aku bayangkan. Hebat sekali kawan," puji Sidang. "Ayo," ujar Rowan seraya memberi syarat dengan tangan agar Sidang mengikutinya. Mereka kembali melangkah, menelusuri tempat itu yang kini mulai diselimuti kabut tipis. Langkah mereka semakin lambat, hingga akhirnya dari kejauhan terlihat seberkas cahaya samar. "Wan, itu cahaya apa?" tanya Sidang dengan nada waspada. Rowan tidak langsung menjawab. Ia menunduk, memperhatikan bekas jejak yang berada di dekat kakinya. Lalu dengan suara pelan, Rowan berkata, "Kita sudah dekat, Dang. Aku bisa merasakannya." Mereka kemudian berjalan lagi, kali ini dengan langkah yang lebih cepat. Meskipun takut, namun Sidang tetap mengikuti kemana Rowan melangkah. Hingga pada akhirnya, mereka berdua pun tiba di sebuah ruangan besar dengan cahaya yang sangat redup. "Wan, itu Wan," bisik Sidang. Matanya tertuju pada seseorang yang berada di atas sebuah kursi aneh. "Ranti," kata Rowan dengan suara bergetar saat ia menyebut nama calon istrinya itu. Ya, seseorang yang duduk di atas kursi aneh itu tak lain dan tak bukan adalah Ranti. Terlihat di situ wajah Ranti sudah sangat pucat, matanya terpejam, ia tak bergerak sedikit pun.
Tanpa pikir panjang, Rowan berlari mendekat, tapi baru beberapa langkah saja tiba-tiba terdengar suara seperti desisan ular yang disusul dengan munculnya cahaya berwarna hijau di sekitaran tubuh Ranti. "Wan, hati-hati!" ujar Sidang. Rowan sontak berhenti kala terdengar suara tawa seseorang yang disertai dengan munculnya sebuah siluet tubuh sosok perempuan dari arah belakang kursi aneh tempat Ranti terduduk. Semakin dekat, wujud sosok tersebut semakin terlihat jelas dan akhirnya Rowan bisa melihatnya dengan seksama. Wajah sosok yang baru muncul itu sangat cantik, nyaris tanpa celah. Namun di balik kecantikannya tersebut terpancar aura dingin dan kejam hingga membuat wajah cantiknya seolah tak pernah mengenal belas kasihan. Bibir sosok perempuan itu tersenyum samar dengan sorot mata yang tajam memancarkan sesuatu yang membuat Sidang bergidik. "Berani juga kalian datang ke tempatku, Rowan," ucap perempuan itu dengan suara yang lembut tapi tegas. Di belakang sosok perempuan itu terlihat dua sosok tinggi besar melangkah ke depan. Tubuh mereka menyerupai manusia, tapi kepalanya seperti kepala burung dengan mata hijau menyala. Sayap-sayap besar menjuntai di punggung mereka, dan di masing-masing tangan mereka tergenggam tombak berukuran panjang. Sidang langsung mundur satu langkah. "Astaga, Wan, alamat benar-benar kita mati di sini nih, Wan," ujar Sidang bergetar ketakutan. Matanya tak bisa lepas dari pengawal-pengawal yang mengerikan itu. Rowan menatap lurus pada perempuan itu. "Siapa kau? Apa yang kau lakukan pada Ranti?" ujar Rowan dengan lantang. Perempuan itu hanya tersenyum kecil, lalu mengelus kepala Ranti dengan lembut, dan seketika cahaya hijau di sekitar tubuh Ranti pun menjadi semakin terang. "Sekarang dia milikku, dan kau datang terlambat, Rowan. Jiwa gadis ini sudah hampir sepenuhnya ikut denganku," kata sosok itu. "Kau salah besar kalau mengira aku akan diam," kata Rowan seraya mengepalkan tangannya. Sidang menatap Rowan dengan wajah khawatir. "Wan, aku yakin kau bisa mengalahkan mereka semua," ujar Sidang memberikan semangat pada Rowan. Mendengar perkataan Sidang, sosok perempuan itu kembali tersenyum, tapi tangannya masih terus mengelus kepala Ranti. Dan anehnya, setiap kali jemarinya menyentuh rambut gadis itu, cahaya hijau di sekitarnya tampak berdenyut seolah merespon sentuhan si sosok wanita tersebut. "Berhenti!" seru Rowan. Ia melangkah maju, tapi dua pengawal berkepala burung itu langsung menghalangi jalannya dan suara geraman terdengar keluar dari tenggorokan makhluk itu. Suara si makhluk pengawal terdengar semakin keras, seolah memperingatkan agar Rowan tidak melangkah lebih jauh. Makhluk-makhluk itu juga membentangkan sayap mereka, dan dari sela-sela bulunya keluar cahaya hijau yang serupa dengan yang ada di sekitar tubuh Ranti. Mata Rowan tampak menatap tajam ke arah mereka. "Aku tidak akan membiarkan kalian menyakiti Ranti," kata Rowan dengan suara tegas dan penuh amarah. Sidang menggigit bibir, tubuhnya gemetar ketakutan, membayangkan hal-hal buruk yang mungkin saja akan menimpa mereka semua di tempat itu. "Semoga Ranjingatala selalu melindungi kita," ucap Sidang dengan posisi tangan saling menggenggam di depan dada. Tiba-tiba saja salah satu pengawal itu mengeluarkan suara pekikan, lalu tanpa aba-aba ia melesat ke arah Rowan dengan kecepatan luar biasa. Namun beruntung, Rowan yang memang sudah bersiap dengan segala kemungkinan itu langsung membalas serangan si makhluk pengawal. Dan akhirnya suara angin dan benturan yang sangat kuat pun terdengar, sampai-sampai membuat Sidang terpelanting ke belakang karena hembusan angin yang ditimbulkan oleh benturan tersebut.
Perempuan cantik itu hanya mengamati dengan senyum tipis di bibirnya. Menarik, kekuatanmu ternyata menarik. Lumayan, ucap sosok perempuan itu tenang. Tapi sayang, semua itu tidak akan berarti di hadapanku. Si sosok kembali melanjutkan seraya melangkah maju dengan langkah yang sangat tenang. Dan tanpa peringatan, sosok perempuan itu tiba-tiba saja menyerang Rowan. Gerakannya secepat kilat, tetapi untung saja Rowan bisa mengimbanginya dengan gerakan yang tak kalah gesit. Sementara itu, pengawal yang satunya mulai melangkah maju, mengangkat tombaknya tinggi-tinggi lalu mengarahkannya ke arah Sidang. Sidang menelan ludah. Dia yang masih kesakitan akibat benturan dan belum sempat beranjak karena terpelanting tadi seketika panik dan ketakutan. Rowan, dia menjadikan aku target, Tuan, teriak Sidang. Rowan yang masih sibuk menghadapi si sosok perempuan cantik itu menoleh sekilas dan berteriak, "Menghindar, Dang!" "Oh Tuhan!" jerit Sidang seraya berusaha menghindar ke arah samping dengan sekuat tenaga. Wush! Ujung tombak itu membelah udara sebelum akhirnya menghantam tempat mereka berpijak yang hanya berjarak beberapa jengkal dari Sidang. Biar! Tombak itu menancap cukup dalam dan seketika menciptakan retakan yang menyebar di sekitar titik tumbukan. Tubuh Sidang gemetar, nafasnya tersengal. Hampir saja aku jadi sate, gumamnya dengan wajah yang pucat. Namun belum benar-benar sempat lega, pengawal tersebut kemudian menarik tombaknya dan sepertinya ingin kembali menyerang Sidang. "Ampun, tolong jangan bunuh aku. Aku belum menikah," ujar Sidang gemetaran hampir saja menangis. Terlebih lagi, sekarang ia tak bisa mengandalkan Rowan karena perhatian Rowan tertuju sepenuhnya pada sosok perempuan yang semakin agresif menyerangnya. Dengan susah payah, Sidang merangkak perlahan sambil menahan rasa panik dan takutnya. Ia tidak punya pilihan lagi selain bergerak menghindari serangan-serangan itu sebisa mungkin untuk terus bertahan hidup. "Aku harus bertahan, aku harus tetap hidup," gumamnya sambil terus mencari tempat bersembunyi. Si pengawal itu mengeluarkan suara mengerikan dan dalam sekejap Sidang nyaris berada di ambang baut dengan ujung tombak yang tinggal beberapa jengkal dari wajahnya. Tapi malang, ia tak lagi bisa menghindar karena terhenti oleh cengkraman si pengawal yang begitu kuat, membuat seluruh tubuh pemuda itu gemetar ketakutan. "Aku mati muda, naik. Aku mati muda," ucap Sidang terisak. Akan tetapi, hal yang tidak pernah Sidang bayangkan sebelumnya terjadi di saat tombak itu sudah siap menusuk tepat ke arah wajah. Tiba-tiba sesuatu dari arah kanan bergerak secepat kilat menghantam tombak si pengawal. Cerang! Suara logam beradu terdengar begitu keras membuat percikan api memancar di antara mereka. Tombak si pengawal terpental ke arah samping nyaris terlepas dari genggaman. Sidang terpaku, matanya melebar. Di hadapannya kini berdiri seorang laki-laki, tingginya hampir setara dengan Rowan dan wajahnya seperti tidak begitu asing bagi Sidang. Terlebih, tatapan matanya yang tajam itu mengingatkan Sidang dengan tatapan bata robek. Hanya saja, Sidang seperti lupa pernah melihat orang itu di mana. "Siapa kau?" Sidang bertanya dengan suara bergetar. Meski takut, tapi ia juga tak mampu lagi membendung rasa penasarannya. Sosok itu menoleh sebentar ke arah Sidang, wajahnya tampak tenang. "Tidak ada waktu untuk memperkenalkan diri. Kalau kau tidak ingin mati, bergeraklah ke belakangku, cepat!" ujar orang itu. Sidang hanya bisa menelan ludah dan dengan tubuh yang masih gemetar, dia mengikuti arahan dari orang itu. Sidang merangkak cepat untuk mengamankan diri di belakang sosok misterius tersebut. Laki-laki yang baru muncul itu bergerak begitu cepat, setiap serangannya tampak terukur dan penuh tenaga.
Dan hanya dalam beberapa saat saja, si pengawal itu terdesak mundur. Lalu, di titik terlemahnya tanpa ampun, sosok laki-laki misterius tersebut langsung menghabisinya. Sidang merasa kagum, namun sekaligus juga merasa takut kepada sosok laki-laki misterius itu. Dia sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada yang kukira. Tapi, kenapa wajahnya seperti tidak asing ya? Sekilas aku lihat mirip Robert, tapi gumam Sidang, namun tiba-tiba terhenti karena si laki-laki misterius itu berbalik dan menatap Sidang dengan tatapan yang tajam. Kalau kau tidak punya kemampuan, jangan pernah untuk mencoba hal-hal berbahaya seperti ini. Kalau aku tidak datang, kau pasti sudah mati, ujar sosok laki-laki tersebut. Robert, punya teman, tapi semuanya lemah dan menyusahkan, kata sosok itu dengan suara pelan lalu berjalan ke arah Ranti. Cahaya hijau yang semula mengelilingi tubuh Ranti perlahan meredup saat si laki-laki misterius itu semakin mendekat ke arahnya. Sementara itu, tidak jauh dari mereka, di tengah pertarungan sengitnya melawan si sosok perempuan cantik, perhatian Roan mulai terpecah antara menjaga fokus pada lawan di depannya dan mengawasi si laki-laki misterius yang tampak berusaha mengangkat tubuh Ranti dari kursi aneh tersebut. Samuel, jangan pernah kau sentuh calon istriku, teriak Roan sambil masih menangkis serangan dari sosok perempuan cantik. Namun Samuel tidak menjawab, melainkan ia malah melambaikan tangan ke arah Sidang. Hei, kemari, ujar Samuel. Dengan cepat, Sidang langsung mendekat. Kau gendong gak di sini? Cepat bawa dia pulang, ujar Samuel. Tapi aku tidak ingat jalan pulang, jawab Sidang dengan suara bergetar. Benar-benar merepotkan, gumam Samuel kesal. Samuel mengangkat tubuh Ranti, lalu meletakkannya di sudut tempat tersebut. Ia juga terlihat mengelus kepala Ranti beberapa kali, dan seiring dengan elusan itu perlahan-lahan Ranti yang semula tampak pucat kini kembali normal lagi. Nanti, panggil Sidang saat Ranti mulai merespon. Dia tidak apa-apa, dia hanya dibelenggu oleh makhluk itu, ujar Samuel. Terima kasih ya, Anu, kalau boleh tahu, kau ini siapa? Kau baik sekali, sudah mau menolong kami, kata Sidang. Apa kau tidak mendengar? Tadi temanmu itu memanggilku apa? Tanya Samuel pada Sidang. Sidang tidak menjawab, ia terdiam untuk beberapa saat lamanya hingga perlahan-lahan Ranti mulai berusaha beranjak bangun dan dengan sigap Sidang membantunya. Terima kasih sudah membantu kami, El, ucap Ranti pelan seraya menatap Samuel dengan tatapan yang sulit diartikan. Pemuda itu balas menatapnya sambil menampilkan senyuman kecil di sudut bibirnya. Bukan aku yang mau dengan sukarela membantu kalian, tapi aku khawatir kalau aku biarkan, maka Robert akan melakukan hal bodoh lagi untuk menyelamatkan kalian, ujar Samuel. Ranti tersenyum kecut. Ini salahku. Aku sudah terlalu percaya pada perempuan itu, ucap Ranti pelan. Bukan salahmu, karena makhluk seperti itu akan selalu mencari cara untuk memperdaya orang-orang. Sekarang pulanglah, biar aku yang membantu bajingan sialan itu, ujar Samuel seraya mengalihkan pandangannya ke arah Roan yang masih bertarung dengan sosok perempuan cantik itu. Ranti menggeleng. Tidak, aku tidak akan pulang tanpa kalian. Karena yang membuat kalian berada di sini itu aku, ujar Ranti seraya melangkah maju. Namun Samuel dengan cepat menarik tangannya. Gadis bodoh, dengan keadaanmu yang sekarang ini, kau tidak akan pernah bisa melawan makhluk itu. Dia bukan tandingan kalian. Sekarang, selagi ada kesempatan, lebih baik kalian pergi, biar aku yang menghadapi makhluk itu, ujar Samuel. Kita akan kuat dan kita akan mampu kalau bersama-sama. Jadi kita semua harus tetap bersama untuk bisa mengalahkan makhluk itu, ujar Ranti nekat. Samuel menghela nafas panjang, kepalanya menengadah. Baru kali ini aku
Aku bertemu perempuan keras kepala sepertimu. Apa isi kepalamu itu batu, ha? Ujar Samuel pada akhirnya. Sementara itu, sidang menatap Ranti dan Samuel bergantian untuk menunggu apa yang akan dilakukan oleh Ranti dan juga Samuel selanjutnya. Lalu, tanpa mengatakan apa-apa lagi, Samuel melangkah maju meninggalkan Ranti dan juga sidang. Perlahan, cahaya merah seperti api mulai memancar keluar dari tubuh Samuel. Dan yang sangat aneh bagi sidang adalah setiap jejak langkah yang Samuel tinggalkan tampak seperti terbakar dan meninggalkan asap tipis yang kemudian menguap di udara. Nanti, jangan, kamu lihat itu kan, orang itu benar-benar menakutkan. Jadi kamu jangan dekat-dekat, bahaya, ujar sidang seraya menahan tangan Ranti yang juga ingin maju. Tapi sidang, sudah, tidak ada tapi-tapian. Aku tidak ingin dimarahi Roan, hanya karena tidak bisa menjagamu, Ranti, ujar sidang. Belum sempat Ranti menjawab, tiba-tiba saja benturan keras terdengar dari arah pertarungan. Roan tampak memegangi dadanya, sementara si sosok perempuan itu terlihat tersenyum licik menatap Roan dengan penuh ejekan. Lihatlah dirimu manusia, kau lemah, kau sudah hampir kalah, ujar dingin sambil menggerakkan jemarinya. Dan tiba-tiba saja dari ujung jarinya keluar cahaya hijau yang melesat cepat seperti sebuah cambuk yang hendak menghantam Roan. Roan segera melompat menghindar, namun serangan perempuan itu tetap memburunya dengan sangat cepat. Roan, teriak Ranti spontan. Ia benar-benar takut jika sampai Roan terkena serangan dari sosok perempuan itu. Tapi dengan cepat Samuel menyerang sosok perempuan tersebut hingga membuat ledakan cahaya berwarna merah dan hijau bertabrakan di udara. Buar! Seketika asap menyelimuti tempat itu, sementara hawa panas dari energi Samuel membuat udara di sekeliling mereka memanas. Sosok perempuan itu mundur ke belakang. Raut wajahnya yang semula tenang dan terkesan meremehkan kini tampak berubah. Jangan ikut campur urusanku, makhluk aneh, ucap sosok perempuan itu tajam menatap Samuel dengan sorot mata penuh amarah. Sebenarnya aku juga tidak suka melibatkan diriku dalam urusan bodoh seperti ini. Tapi kalau kau coba menyentuh mereka lagi, aku pastikan kau tak akan punya waktu untuk menyesali tindakanmu, ujar Samuel. Kau pikir aku takut dengan ancamanmu? Kami lebih kuat dan lebih berkuasa dibandingkan mereka para manusia, jawab perempuan itu sambil tersenyum sinis. Dan kau bukan tandinganku, lanjutnya lagi. Samuel tertawa pelan. Ya, kau benar, aku lebih kuat darimu dan aku memang bukan tandinganmu, ujar Samuel. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Samuel, tanah di bawah kakinya bergetar dengan hebat. Cahaya merah menyelimuti seluruh tubuhnya, namun sosok perempuan itu tidak tinggal diam dan hanya dengan satu gerakan tangan muncul lingkaran berwarna hijau di belakangnya. Lingkaran itu berputar cepat dan memancarkan kilatan cahaya berwarna hijau terang yang kemudian membentuk tombak. Jadi hanya itu kekuatanmu, tanya Samuel seraya melangkah maju. Suaranya terdengar tenang seolah ia sangat yakin akan memenangkan pertarungan itu. Lalu tanpa aba-aba Samuel langsung menyerang sosok perempuan itu. Seketika semburan api berwarna merah melesat dengan cepat ke arah sosok perempuan tersebut. Namun perempuan itu berhasil menghindar dan dentuman keras pun terdengar membuat tempat itu bergetar dengan hebat. Dan setelahnya terlihat retakan mulai merayap di sekeliling mereka, diikuti dengan serpian batu dan debu yang berterbangan ke segala arah. Kurang ajar, berani sekali kau menghancurkan rumahku, teriak sosok perempuan itu dengan nada yang sangat marah.
Pergi dari sini, perintah Samuel pada Rowan, Ranti, dan juga Sidang. Namun, saat Rowan hendak menarik tangan Ranti, tangannya segera ditepis oleh gadis itu. Tidak, kita tidak boleh pergi. Bagaimanapun juga, dia sudah menyelamatkan kita. Dan sekarang, giliran kita yang harus membantunya, ujar Ranti seraya berlari ke arah Samuel. Melihat Ranti yang berlari ke arahnya, Samuel lantas mengerutkan kening. Apa yang kau lakukan, bodoh? Menyingkir! Sudah kubilang pergi! Bentaknya kasar, namun Ranti sama sekali tidak berhenti. Di saat yang bersamaan, sosok perempuan itu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, lingkaran hijau di belakangnya kembali muncul dan berputar sangat cepat, menimbulkan semburan angin yang sangat kencang, dan dari dalam lingkaran itu keluar ratusan pecahan cahaya berwarna hijau yang kemudian berubah menjadi bila-bila tajam seperti tombak yang melesat cepat ke arah Samuel dan Ranti. Samuel segera memutar tubuhnya, menciptakan perisai pelindung, dan terlihat api berwarna merah membungkus mereka berdua. Suara dentingan keras terdengar ketika tombak-tombak itu menghantam api tersebut, memercikan ledakan kecil di setiap sisi. Dasar gadis bodoh, dia itu bukan lawanmu. Dia itu makhluk yang sudah banyak memakan tumbal manusia. Kau tidak akan sanggup melawan makhluk seperti itu, ujar Samuel dengan nada geram. Matanya terlihat kemerahan. Ranti menatapnya dengan tajam. Kalau aku lari dan meninggalkan orang yang sudah menyelamatkan kami, itu artinya aku lebih jahat daripada makhluk itu, ujar Ranti. Wah, dasar gadis bodoh. Kau pikir aku juga bodoh sepertimu, yang dengan sukarela mengorbankan diriku untuk orang lain? Asal kau tahu, aku pun tidak akan menyuruh kalian pergi kalau aku sendiri tidak sanggup melawannya. Dan biar ku beritahu kau satu hal, makhluk itu berada di bawahku. Dengan kata lain, dia bukan tandinganku. Jadi, aku tidak butuh bantuan kalian untuk mengalahkan makhluk itu. Keberadaanmu di sini hanya akan menggangguku, ujar Samuel. Aku pastikan aku tidak akan mengganggumu, ujar Ranti. Lalu kemudian Ranti memejamkan mata dan terlihat cahaya putih pucat keluar dari dalam tubuhnya. Cahaya tersebut perlahan berubah bentuk, membentuk seperti sebuah perisai yang membungkus tubuh gadis itu. Samuel sempat terdiam sepersekian detik, matanya menyipit. Sepertinya ia tak menyangka dengan kemampuan yang Ranti miliki. Cahaya putih yang keluar dari tubuh Ranti semakin terang begitu ia keluar dari lingkaran api yang diciptakan oleh Samuel untuk melindungi mereka tadi, membuat sosok perempuan itu tampak terkejut sesaat, namun kemudian bibirnya tersenyum sinis. Ranti, kau benar-benar gadis yang tidak tahu diri. Aku sudah menganggapmu seperti cucuku dan terus melindungimu. Tapi kenapa kau malah mengkhianatiku? Ujar sosok itu marah. Aku tidak pernah mengkhianatimu, dan aku sangat senang kau sudah menganggapku seperti cucu sendiri. Tapi itu bukan berarti kau bisa mengatur hidupku, bisa mengambil hidupku seperti yang baru saja kau lakukan, ujar Ranti. Ranti, aku melakukan itu semua untuk melindungimu. Karena kalau kau menikah, maka kau akan kotor. Dan kalau kau kotor, aku tidak akan bisa lagi menjagamu, ujar sosok itu lagi. Setan, mikir, biar aku yang urus. Berbicara dengan makhluk seperti itu hanya akan membuang-buang waktu, ujar Samuel, lalu maju untuk menyerang sosok perempuan itu. Samuel berhenti, seru Ranti, tapi Samuel tak menggubris. Dia melompat maju dan menyerang perempuan tersebut tanpa ampun. Kali ini Samuel benar-benar melancarkan serangannya dengan sangat gencar hingga akhirnya sosok perempuan itu pun berhasil dikalahkan. Namun saat Samuel ingin memusnahkannya, Ranti menghalangi Samuel. Bagaimanapun juga, dia pernah menolongku dan aku tidak akan membiarkanmu melenyapkannya, ujar Ranti yang langsung membuat Samuel menatapnya dengan tajam. Sementara itu di sisi lain, Rowan masih memperhatikan mereka dengan nafas yang bergemuruh karena menahan cemburu. Makhluk seperti ini
tidak bisa menepati janji. Kalau kau lepaskan, maka dia akan mengganggumu lagi di saat ada kesempatan. Apa kau mau, ha? Anak cucumu di kemudian hari yang menanggung akibatnya, ha? Ujar Samuel. Semua orang berhak diberikan kesempatan kedua. Dan kalau dia berulah lagi, maka aku sendirilah yang akan melenyapkannya, ujar Ranti dengan suara bergetar. Tapi dia bukan orang. Dia itu makhluk halus yang sudah banyak membuat orang-orang gelap mata sampai menumbalkan keluarganya sendiri. Kalau kau biarkan dia tetap hidup, dia akan terus mengulangi hal yang sama lagi dan lagi, ujar Samuel. Tatapan matanya menusuk tajam ke arah Ranti, seolah ingin menegaskan bahwa apa yang ia katakan adalah kebenaran. Kalau memang nanti dia akan ulangi perbuatannya, aku yang akan menghabisinya. Tapi sampai saat itu tiba, beri dia kesempatan. Semua orang, bahkan semua makhluk yang ada di dunia ini berhak diberikan kesempatan kedua, kata Ranti. Samuel menghela nafas panjang. Ya, aku akui, kebodohanmu itu benar-benar sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Dan sekarang aku baru tahu kalau ternyata kebodohan Robert itu tertular dari kalian, ujar Samuel seraya berbalik. Saat berpapasan dengan Rowan, Samuel tersenyum sinis. Kau tenang saja, perempuan itu bukan tipeku. Jadi kau tidak perlu cemburu berlebihan seperti itu, kata Samuel. Aku cemburu? Kau terlalu percaya diri. Lagi pula, Ranti bukan perempuan yang mudah jatuh hati, apalagi pada orang semenyedihkan seperti kau. Nenek-nenek pun pasti akan berpikir dua kali kalau tahu tabiatmu, balas Rowan menusuk. Samuel menghela nafas panjang. Selain punya lidah tajam, ternyata kau juga tidak punya adab, ya. Ya, setidaknya kalau sudah diselamatkan, seseorang harus mengucapkan terima kasih. Tapi kau tidak. Kau malah mengatakan kata-kata sekasar itu pada penyelamatmu. Dasar bajingan sialan, ujar Samuel. Aku tidak akan menyinggungmu kalau kau tidak lebih dulu mengatakan hal-hal yang tidak seperti tadi, ujar Rowan. Samuel mengerutkan keningnya. Hah? Hal yang tidak? Kurasa kakek-kakek Rabun pun bisa membaca apa yang kau rasakan dari raut wajahmu tadi. Aku hanya memberitahu kalau kau tidak perlu cemburu padaku, karena perempuanmu itu bukan tipeku. Di mana letak salahku? Samuel membalas. Rowan mengepalkan tangannya, matanya menatap tajam ke arah Samuel. Yang salah adalah dari caramu bicara. Kau selalu merasa paling benar, paling hebat, dan paling tahu segalanya. Padahal tanpa Ranti, mungkin kau sudah menjadi abu sekarang, ujar Rowan. Suaranya terdengar meninggi. Samuel tertawa kecil. Lucu. Jadi sekarang menurutmu, aku yang harus berterima kasih pada perempuanmu itu? Baik. Terima kasih karena sudah membuatku repot menolong kalian bertiga, kata Samuel sambil menepuk pundak Rowan keras-keras. Rowan segera menepis tangan Samuel. Lebih baik kau pergi. Aku tidak butuh pertolongan orang yang hanya bisa menghina, ujar Rowan ketus. Samuel mengangguk. Ya. Aku juga tidak berniat berlama-lama berbicara dengan orang yang tidak tahu terima kasih sepertimu, kata Samuel sambil tersenyum. Sementara itu, tidak jauh dari mereka, terlihat Ranti sedang membantu si sosok perempuan yang sebelumnya sudah berbuat jahat pada Ranti dengan cara membelenggu jiwanya dan mengendalikan raga fisik Ranti hingga membuatnya sampai menyakiti orang lain, bahkan ayahnya sendiri. Terima kasih Ranti, ucap sosok perempuan itu dengan suara lirih. Terima kasih telah memberikan aku kesempatan. Aku berjanji, kali ini aku tidak akan pernah menyakitimu lagi. Aku akan menjagamu, mengabdi padamu, dan juga pada anak, cucu, dan keturunanmu. Sosok itu melanjutkan. Ranti menatapnya sambil tersenyum lembut. Aku tidak ingin pengabdianmu. Aku hanya ingin kau menepati janjimu padaku. Karena dengan kau menepati janjimu padaku, itu sudah sangat cukup bagiku. Mulai sekarang, berjanjilah untuk tidak menyakiti siapapun lagi. Dan jika kau melanggarnya, maka aku sendiri yang akan menghentikanmu, ujar Ranti tegas. Sosok perempuan itu mengangguk, lalu kemudian ia pun pergi meninggalkan Ranti.
Ranti pun berbalik dan melangkah terburu-buru mengejar Samuel. "El, panggil Ranti." Samuel menghentikan langkahnya dan menoleh. Ia tak menjawab sepatah kata pun. "Ranti, panggil Rowan." "Ayo," ujar Ranti seraya menarik tangan Rowan untuk menghampiri Samuel, dan Sidang juga mengikuti dari belakang keduanya. Kami ingin mengucapkan terima kasih padamu karena sudah menolong kami." "Terima kasih ya, El," ucap Ranti. Setelah mereka berdiri cukup dekat, Samuel tersenyum kecil. "Meskipun bodoh, tapi setidaknya kau masih punya adab terhadap orang yang sudah menolongmu," ujar Samuel terdengar seperti menyindir Rowan. Rowan pun berdaham. "Sudah, ayo kita pulang," ajak Rowan kemudian. "El, sebentar lagi aku dan Rowan akan menikah. Kalau kamu berkenan, aku ingin kamu datang ke pernikahan kami. Kak Robert pasti senang kalau kamu datang," kata Ranti. Rowan terdiam. Ya, sepertinya ia tak pernah menyangka jika Ranti akan mengundang Samuel datang ke pernikahan mereka. "Sebenarnya aku tidak berniat datang, tapi karena kau sebagai tuan rumah yang mengundangku langsung, jadi baiklah, aku akan datang," jawab Samuel yang membuat mata Rowan langsung melotot. Tidak, aku tidak setuju dia datang," ujar Rowan yang langsung membuat Ranti menatapnya dengan tatapan tajam. Maksudku, bukannya aku melarang dia untuk datang, tapi rumah dia kan jauh, jadi ya lebih baik tidak usah datang. Dia pasti punya banyak kesibukan, betul kan?" ujar Rowan seraya menatap Samuel seolah meminta agar Samuel menyetujuinya perkataannya. Tidak juga. Kebetulan aku memang tidak ada kesibukan akhir-akhir ini," jawab Samuel. Tidak. Tetap saja aku tidak bisa membiarkan kau jauh-jauh datang ke Kalimantan Tengah hanya untuk menghadiri pernikahan sederhana kami. Itu terlalu merepotkanmu. Bukankah kau juga tidak menyukai hal-hal yang merepotkan?" ujar Rowan. Samuel terdiam sejenak. Raut wajahnya tampak sedih. Dia menatap Ranti, lalu menatap Sidang sebelum akhirnya berkata, "Sebenarnya aku juga berencana untuk pulang ke Kalimantan. Ada beberapa urusan pribadi yang harus aku selesaikan, dan sekaligus aku bisa menghadiri undanganmu. Tapi sepertinya calon suamimu tidak begitu senang dengan kehadiranku. Jadi, walaupun aku ke Kalimantan, aku minta maaf. Aku tidak mungkin menghadiri pernikahanmu." Ucapan Samuel itu langsung membuat Rowan tercekat. Ia sempat membuka mulut hendak membantah, tapi pandangan Ranti yang kini menatapnya dingin membuat semua kata-kata yang ingin ia keluarkan terkunci di tenggorokannya. "Atas nama Rowan, aku minta maaf ya, El," ucap Ranti seraya menyenggol lengan Rowan agar pemuda itu juga ikut meminta maaf pada Samuel. Iya, aku minta maaf. Puas kau sekarang, dasar licik," ujar Rowan. Samuel menghela nafas. "Kau dengar sendiri kan? Apa kata calon suamimu itu? Jujur, aku tersinggung dan merasa tidak nyaman. Karena dia yang selalu sinis saat bertemu aku," kata Samuel kepada Ranti. Ranti menatap Samuel sejenak, lalu mengalihkan pandangannya pada Rowan yang kini terlihat kesal. "Rowan, cukup. Aku tidak ingin ada pertengkaran lagi di antara kalian berdua. Kalian itu kan sama-sama adik Kak Robert, sesama saudara. Kenapa harus bertengkar dan saling memusuhi?" kata Ranti pelan. Rowan hanya mendengus kesal dan memalingkan wajah. Dari awal melihatnya pun dia memang menyebalkan. Umpat Rowan yang ditujukan pada Samuel. Samuel tersenyum tipis. "Sudahlah, aku tidak ingin memperpanjang masalah. Aku hanya berharap kalian berdua bahagia. Selamat tinggal," ucap Samuel akhirnya. Ranti menatap Samuel cukup lama. Ada sedikit rasa bersalah di matanya. "Aku benar-benar minta maaf atas perkataan calon suamiku yang sudah menyinggungmu, El. Aku yakin dia tidak bermaksud begitu. Dan maksudku kami benar-benar sangat mengharapkan kehadiranmu di acara pernikahan kami. Kalau kau bisa datang, kami akan sangat menghargai itu. Sekali lagi, aku minta maaf kalau kata-kata calon suamiku ini menimbulkan suasana tidak enak seperti ini," ucap Ranti penuh dengan rasa bersalah. Samuel menggeleng pelan. Kau tidak perlu meminta maaf.
akulah yang seharusnya meminta maaf. Karena mungkin kehadiranku membuat hubungan kalian jadi tegang, ucap Samuel hening beberapa saat. Kalau begitu aku pamit dulu. Semoga semuanya berjalan lancar. Dan semoga pernikahan kalian diberkati, ucap Samuel. Kemudian Ranti menunduk pelan memberi hormat, sementara Rowan hanya berdiri diam tanpa mengatakan sepatah kata pun. Namun sebelum Samuel melangkah pergi, Sidang tiba-tiba memanggilnya. "Bang El." Samuel menoleh. Alisnya tampak berkerut. "Ada apa?" Sidang tampak ragu, tapi akhirnya ia berkata, kalau nanti Bang El ke Kalimantan, saya akan ajak abang jalan-jalan." Samuel menaikkan ujung bibirnya. Ia tampak risih mendengar panggilan Sidang itu terhadapnya. "Jangan panggil aku begitu, karena aku bukan abangmu," ujar Samuel. Sidang lalu tertawa kecil. "Ya juga sih, aku rasa juga agak aneh ya panggilan seperti itu. Jadi aku boleh panggil nama saja kah? Seperti Ranti, Rowan, dan Robert," ujar Sidang. Samuel tak menjawab dengan kata-kata, melainkan hanya dengan anggukan kepala. "Kami tunggu kedatanganmu di acara pernikahan kami," kata Ranti sebelum Samuel pergi. Beberapa waktu kemudian, di dalam ruangan, tarikan nafas Sidang terdengar berat. Saat ia mulai membuka matanya, tubuhnya bergetar, wajahnya tampak pucat. Terlihat Ranti dan Rowan juga perlahan mulai membuka mata mereka, sementara Robert, dia juga ada di sana menunggu ketiganya pulang dari alam gaib dan kembali ke ragam mereka masing-masing. Robert terdengar menghela nafas lega. "Syukurlah kalian semua kembali dengan selamat," ucap Robert sambil menatap Rowan, Ranti, dan juga Sidang bergantian. Bet, aku tadi," kata Sidang. Namun belum sempat ia menyelesaikan perkataannya, Rowan terlebih dulu memotongnya. "Bet, kau yang menyuruh Samuel datang ya?" tanya Rowan seraya menatap Robert. "Samuel? Dia datang membantu kalian?" ujar Robert balik bertanya dengan nada yang terdengar cukup antusias. "Ya Kak, dia datang menyelamatkan kami. Aku yakin dia itu sebenarnya orang baik, Kak," kata Ranti. Robert terdiam, lalu kemudian ia menatap Rowan yang tampak murung. "Kau kenapa, Wan?" tanya Robert. "Tidak, aku tidak kenapa-napa. Aku hanya merasa lelah," jawab Rowan. Bet, orang itu benar-benar sakti, Bet. Bang El, dia hebat, dia kuat, Bet. Aku benar-benar kagum pada Bang El, Bet. Begitu dia set membabat makhluk-makhluk berkepala burung itu, pokoknya Bang El itu keren, Bet. Nanti kalau dia ke Kalimantan, aku ingin belajar ilmu padanya, Bet, ujar Sidang. Rowan beranjak, tapi sebelum ia pergi, terlebih dulu Rowan menepuk pelan belakang kepala Sidang hingga membuat Sidang langsung menoleh kepadanya. "Mau apa?" tanya Sidang. Namun belum sempat Rowan menjawab, keluarga Ranti yang masih menunggu langsung menghampiri Ranti untuk melihat keberadaannya. "Ranti, kamu Ranti kan?" tanya beberapa orang bersamaan. Ranti tersenyum dan mengangguk mengiyakan. Robert pun beranjak, bermaksud untuk beristirahat, dan di belakangnya Sidang dengan setia mengikuti, sementara keluarga Ranti beramai-ramai mengeruputi gadis itu. Keesokan harinya, terlihat Sidang sedang membantu Robert untuk mengoleskan salep luka di bagian punggung dan bahu Robert. Sementara itu di dapur dan di luar, orang-orang sudah ramai menyiapkan bahan-bahan perbumbuan yang akan digunakan untuk memasak makanan pesta pernikahan Rowan dan Ranti. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Om Ras, kisah Robert. Waduh. Ya, walaupun pada akhirnya berhasil ya, Ranti diselamatkan sukmanya. Dan ini semua terjadi karena Samuel ternyata ikut datang. Luar biasa. Tadinya udah pasrah tuh. Saya khawatir banget ya kan. Sidang udah hampir aja tuh kenapa-napa. Untung Samuel datang di saat yang tepat.
Tapi di sini Rowan justru merasa kesal ya, karena dia juga merasa cemburu tuh karena Samuel yang deket-deket sama Ranti. Waduh, ya wajar sih karena memang antara Samuel dan juga Rowan ini terjadi persaingan untuk merebut hati Robert. Masing-masing ini merasa punya tempat yang khusus di hati Robert, walaupun sebenarnya Robert menganggap semua sama-sama adik ya kan. Ya walaupun Rowan bukan adik kandung, hanya adik angkat, dan juga Samuel itu adik sepupu ya. Walaupun pada kenyataannya Samuel adalah adik kandung tapi beda ibu. Nah di sini Ranti juga udah ngajak tuh, ayo dong datang ya kan ke nikahan kita. Wah ini kalau sampai Samuel datang pasti Robert seneng pakai banget nih. Samuel ini kan tinggalnya di Sumatera ya teman-teman ya, tapi dia memang saat itu ingin berkunjung ke Kalimantan karena ada urusan, jadi bisa tuh menghadiri pernikahannya Rowan dan Meranti. Tapi di sini Rowan ternyata kayak nggak suka tuh kalau Samuel datang. Waduh, kira-kira datang nggak Samuel ya? Dan juga bagaimana di sini Sidang dengan konyol manggil Bang El. Bang El, di sini baru tahu dia kalau Samuel itu adalah adiknya Robert. Ngeselin juga Sidang ya. Dan Rowan juga keselit, tahu ya rupalanya terakhirnya tuh ya kan. Dan overall kisahnya keren pakai banget. Walaupun sedikit di sini Meranti agak ngeselin ya kalau menurut saya ya. Udah pengen dihabisin tuh makhluk itu sama si Samuel. Tapi Meranti kekeh aja ngelarang, jangan kasih kesempatan lagi. Ya sudahlah, akhirnya biar bagaimanapun itu adalah makhluk peliharaannya Meranti. Kisahnya keren pakai banget dan semakin gak sabar lagi nih untuk menunggu kelanjutannya. Om Ras terima kasih banyak, ditunggu lagi untuk kisah Robert selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya. Link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.